Terbesit dalam sanubari gue ya, kenapa gue enggak punya headphone? TW sih ada, tapi headphone itu gue nggak kepikiran buat punya. Lah, tahu-tahu ada kiriman headphone Soundcore by Anker. Bahkan ini belum ada yang jual. Secara baru launching 24 Juli nanti, tipenya Soundcore Key20i. Yang bikin kaget adalah harga headphone ini lagi di korting jadi cuma 500 ribuan aja. Dan setelah dibaca-baca beberapa review orang bule di webnya Soundcore, kayaknya headphone ini tuh worth it banget buat dipinang. Packagingnya cukup gede dengan aksen warna biru muda khas produk-produk Soundcore. Ada tulisan di depannya Pure Bass No Noise. Wedew, sombong amat. Di bagian belakangnya ini banyak tulisan fitur-fiturnya. Pas dibuka langsung ada headphone-nya, kabel USB atau USB-C, kabel jack audio ke jack audio, dan di bawahnya ada buku manual dan garansi. Buat desain, headphone ini kerasa mewah, opsi warnanya ada biru sama hitam. Materialnya plastik solid dan di bagian atas sama earpad-nya ini dilapisi kulit sintetis. Adjustable hinge ini agak terbatas, cuma untuk melipat bagian earpad-nya ke bagian dalam aja dan headband-nya ini bisa di-adjust cukup panjang. Buat fittingnya ini loh, yang sesuatu banget. Fittingnya tuh nyaman banget, bahkan ini salah satu fitting ternyaman yang pernah kami dapetin di sebuah headphone. Pas dipakai tuh ini nggak sakit, nggak ada rasa kayak kepala kita ditekan-tekan, dan buat kupingnya juga ini gue masuk sempurna ke dalam earpadnya. Petunjuk arahnya ada di bagian band dan di dalam earpadnya, jangan sampai kebalik ya. Soundcore Key20i ini pakai driver 40mm dan dilengkapi hybrid active noise cancelling dengan transparency mode. Bluetooth-nya masih versi 5.0, ada port aux, dan udah charging USB-C dengan fast charging yang bisa kasih playtime 4 jam cuma dengan ngecas selama 5 menit aja. Sebelum connect ke headphone-nya jangan lupa install dulu aplikasi Soundcore, ada di Play Store ataupun App Store. Cara connect-nya juga gampang, nyalain dulu tombol on off-nya, ada di sebelah kanan ya. Terus tinggal cari di menu Bluetooth atau bisa juga lewat aplikasi Soundcore-nya. Ya, ini dia juga udah support multiple connection, bisa connect ke lebih dari satu device sekaligus. Pas udah connect, fitur yang langsung bikin hati gue senang itu adanya custom EQ. BTW, gak semua produk audio dari Soundcore ini dapat akses fitur ini ya. Terus di menu settingnya juga ada fitur dual connection juga. Di sini kita bisa connect dua perangkat sekaligus ke headphone ini. Buat karakter suara sih, ya kesukaan masyarakat Indonesia, bassnya dominan. Jatuhnya ini lebih ke warm dan overall suaranya pun sama sekali nggak mengecewakan. Clarity-nya ini juga cukup baik ya, tapi pas kita setel di volume mentok agak sedikit nusuk ke kuping. Buat separasi dan layering-nya ini sebenarnya cukup aja. Suara dentuman kecil kayak simbal gitu masih bisa terdengar dengan baik, walau nggak sedip itu. Tapi kalau kita berkaca dengan headphone yang 500 ribuan, level separasi dan layering ini udah bisa dibilang sangat baik. Suara vokal di headphone ini juga cukup bulat dan enak ya. Gue coba beberapa lagu Avicii yang banyak vokalnya tuh mantep terasa. Kayak Wake Me Up yang penuh akustik di verse-nya dan bass di bridge-nya, dan Lay Me Down yang penuh dentuman bass tuh enak banget. Buat dengerin lagu-lagu K-pop zaman now juga cocok banget deh pokoknya. Nah, yang paling killer di headphone ini adalah hybrid noise cancelling. Berarti headphone ini punya dua mikrofon di luar dan di dalam earpads-nya buat mengcancel semua environment noise. Dan ANC-nya juga ini cukup kedap ya. Dan buat harga sekitar 500 ribuan, gue belum nemuin noise cancelling yang sebagus ini. Halo hai teman-teman, aku lagi cobain ngerekam video tapi menggunakan headphone dari Soundcore by Anker Key21i. Jadi headphone itu enak ya, bukan cuma buat dipakai denger lagu atau ngegame, tapi ini juga bisa buat video call enak, ngerekam video juga enak. Tuh, kalian nilai sendiri hasil suaranya. Buat baterai sih ini gue akuin jos banget ya. Gue nggak pernah tes pakai lama-lama banget sih, tapi buat pakai seharian ini sih masih aman banget. Soundcore ini klaim juga baterainya bisa tahan sampai 40 jam dengan active noise cancelling dan 60 jam kalau active noise cancellingnya dimatiin.
Tapi ada yang mau gue komplain sih. Yang pertama dengan embel-embel high-res audio, sayangnya Bluetooth codec ini cuma mentok di AAC. Ya ini emang sih, cuma minoritas orang aja yang butuh. Kalau kita pengguna kayak Spotify sih, codec ini udah lebih dari cukup. Terus juga kan ini ada jack audio, tapi pas gue coba sambungin ke laptop itu gak gitu membantu sih. Menurut gue gak menaikkan kualitas audionya. Padahal audio yang gue setel udah lossless 24 bit. Kedua, kontrol di headphone ini tuh terbatas banget. Cuma tombol on off yang jadi satu sama tombol volume up and down dan satu tombol buat ganti noise cancelling ke ambient sound atau normal mode. Jadi nggak ada kontrol next, track, dan previous. Ada LED buat indikator baterai dan informasi pairing. Kesimpulannya, sebenarnya kelemahan yang gue komplain barusan sih ini sebenarnya nggak jadi deal breaker buat beli headphone ini ya, karena harganya coy cuma 500 ribuan aja pak. Build quality-nya juga solid, karakter suaranya juga warm yang cocok sama orang-orang Indonesia, dan noise cancellingnya ini yang baik udah lebih dari cukup buat minang headphone ini. Bener-bener ya, ini worth to buy banget. Gue feeling sih headphone ini bakal laku keras. Kalau kalian ada budget 500 ribuan, udah seriusan deh, jangan lupa cek headphone ini, masukin keranjang dulu aja. BTW ini juga ada kode voucher yang bisa kalian pakai pada saat produk ini launching di Tokopedia dan Shopee 24 Juli nanti.